Halo semuanya, selamat datang di channel kesayangan kita. Bersama Om Gudel, player noob Mobile Legends yang hanya jadi beban. Akan menemani waktu santai kalian dalam beberapa menit ke depan dengan alur cerita film yang seru dan juga menarik. Piye kabare, ape-ape weto doan? Oke, jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang pastinya tak asing bagi para player Mobile Legends. Film ini berjudul God of War Zilong yang rilis tahun 2020. Dan tahukah kalian semua, jika hero Zilong ini bukan hanya karakter fiksi semata yang hanya ada di dalam game Mobile Legends. Zilong memang benar-benar ada di dalam sejarah negeri tirai bambu. Dan kali ini saya akan menceritakan tentang Zilong live actionnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan pertarungan antara dua kubu. Kemudian datang pasukan berkuda yang dipimpin oleh Zilong. Di sini Zilong diceritakan sebagai seorang kesatria yang handal akan pertempuran menggunakan senjata tombak. Zilong memimpin sebuah pasukan yang diberi nama pasukan kuda putih. Dengan kekuatan Zilong yang begitu luar biasa dibantu dengan pasukannya, pada akhirnya Zilong pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Namun setelah pertarungan itu, Zilong memutuskan untuk keluar dari pasukan kerajaan dengan alasan kematian kakaknya dalam sebuah pertempuran. Dan selama 7 tahun terakhir, ia tinggal di sebuah pedesaan bernama Changshan. Kemudian cerita berlanjut dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Xiaofan tampak sedang mengendap-endap memasuki sebuah rumah. Xiaofan terkena jebakan dan ternyata pemilik rumah tersebut adalah Zilong. Diketahui jika Xiaofan ini adalah temannya Zilong di pasukan kuda putih dulu. Zilong kemudian menanyakan kabar tentang pasukan kuda putih yang dipimpinnya dulu. Xiaofan lalu menjelaskan bahwa dari semua pasukan kuda putih kini hanya tersisa 6 orang saja, dan mereka kini telah menjadi bandit setelah keluar dari pasukan tersebut. Saat mereka berdua tengah berbincang, tiba-tiba muncul seorang bocil yang bernama Ling Er yang memberitahu Zilong bahwa si pejabat korup datang ke desa dengan membawa banyak pasukan. Kemudian Zilong segera pergi menemui pemimpin dari pasukan tersebut, lalu menanyakan maksud dari kedatangan mereka. Dan ternyata kedatangan mereka adalah untuk mencari Xiaofan, karena ia diketahui telah berusaha untuk membunuh jenderal. Pemimpin pasukan itu pun telah mengetahui jika Xiaofan tengah bersembunyi di rumahnya Zilong. Meski begitu, Zilong ini tidak akan membolehkan para pasukan itu masuk ke dalam rumahnya. Dan pada akhirnya, Zilong pun berhasil mengusir pejabat dan pasukan tersebut. Setelah pergi, kemudian pemimpin dari pasukan itu melaporkan kejadian itu kepada seorang jenderal yang bernama Xiao Howen. Di malam harinya, Zilong, Xiaofan, dan juga Ling Er terlihat pergi dari desa demi keselamatan mereka. Namun di tengah perjalanan, para pasukan berhasil menemukan mereka dan menembaki mereka dengan panah. Zilong berhasil menangkis anak panah yang mengarah ke dirinya. Namun sayangnya, Ling Er terkena salah satu dari anak panah tersebut dan akhirnya tewas. Kemudian muncullah pemimpin dari pasukan itu yaitu Xiao Howen. Di sisi lain, Zilong terlihat sangat marah dan murka atas apa yang dilakukan pasukan tersebut. Kemudian Zilong pun mengeluarkan tombak yang ia bawa dan bertarung melawan Xiao Howen. Sementara itu, Xiaofan menghadapi pasukannya. Namun, Zilong berhasil dikalahkan oleh Xiao Howen, yang kemudian mendorongnya jatuh ke jurang. Sementara Xiaofan juga telah berhasil tertangkap. Cerita kemudian berlanjut di keesokan harinya, Zilong ternyata telah diselamatkan oleh seseorang yang kebetulan lewat. Kemudian, orang tersebut membawa Zilong ke suatu tempat untuk diobati. Di tempat lain, Zilong melihat pasukan yang sedang berkumpul. Pasukan itu ternyata adalah bawahan dari Liu Bei. Liu Bei ini adalah orang yang dulu memimpin Zilong saat di peperangan. Kemudian, Zilong kembali bertemu dengan Liu Bei setelah membicarakan banyak hal. Dan pada akhirnya, Zilong pun memutuskan untuk kembali mengikuti Liu Bei. Sementara itu di tempat lain, Xiao Howen terlihat sedang memohon kepada Perdana Menteri dengan meminta pasukan berkuda sebanyak 5.000. Dengan sebuah janji bahwa dengan waktu 1 bulan, ia akan berhasil menaklukkan Qingzhou. Kemudian Perdana Menteri itu yang bernama Lou Gui tersebut muncul dan berkata bahwa ia akan mengabulkan permintaan dari Xiao Howen asalkan ia bisa membunuh Liu Bei. Shen kemudian berpindah ke sebuah ruang tahanan
Salah satu mantan prajurit kuda putih yang bernama Liang Han tampak hendak sedang melihat keadaan Xiaofan yang kini ada di dalam penjara. Setelah mereka berdua saling menyapa, kemudian salah satu dari pasukan itu bilang, "Jika ingin wanita ini bebas, maka bawalah kepala Liu Bei ke sini." Dan itu adalah keinginan dari Perdana Menteri. Sebelum pergi, Xiaofan membisikkan sesuatu kepada Liang Han. Cerita kemudian berlanjut saat malam hari di kediaman Liu Bei. Salah satu bawahan Liang Han yang juga merupakan mantan pasukan kuda putih yang bernama Gao Miao menyusup masuk dan membuat kekacauan. Alasan ia melakukan hal tersebut ternyata adalah perintah dari Liang Han untuk mendapatkan kepala Liu Bei demi untuk membebaskan Xiaofan. Namun usahanya digagalkan oleh Zilong. Gao Miao pun terkejut karena melihat mantan pemimpinnya juga berada di tempat tersebut. Setelah berhasil mengalahkan Gao Miao, Zilong pun memohon kepada Liu Bei untuk mengampuni Gao Miao. Di sini, Zilong tak bisa bertanya berbagai hal kepada Gao Miao karena lehernya terluka pada saat peperangan yang mengakibatkan ia tak bisa lagi untuk berbicara. Lalu Zilong meminta kepada Gao Miao untuk membawanya menemui pasukan kuda putih yang lain. Kemudian Gao Miao pun menuntun Zilong untuk menemui semua mantan pasukan kuda putih yang tersisa. Saat mereka sampai, Zilong melihat sebuah kotak kecil yang tergeletak di tanah. Lalu Zilong pun mendekati kotak tersebut. Namun, Liang Han muncul dengan mengatakan suatu hal yang tidak dimengerti oleh Zilong. Ketika Zilong membuka kotak itu, ia pun seketika terkejut karena isi kotak tersebut adalah kepala Xiaofan yang telah terbunuh. Dan alasan mengapa Xiaofan dibunuh adalah karena mereka telah gagal membawa kepala Liu Bei sebagai penembusan untuk membebaskan Xiaofan. Kemudian, Liang Han dan rekan-rekannya pergi meninggalkan Zilong yang sedang bersedih. Sementara itu di tempat lain, terlihat Hou Hen menghadap Perdana Menteri. Di sini, ia diberi sebuah ramuan bunga oleh Perdana Menteri. Ia memberikan ramuan tersebut kepada Hou Hen dengan mengatakan, jika seseorang meminum ramuan tersebut, maka ia tidak akan lagi merasakan sakit. Kemudian scene berlanjut saat Liu Bei memimpin pasukan dan orang-orangnya untuk pergi ke Changxiao. Bersamaan dengan hal itu, Zilong diberi sebuah tombak perak baru oleh adik Liu Bei, karena tombak lamanya telah patah saat pertarungan melawan Hou Hen. Tak lama kemudian muncul pasukan Hou Hen yang kemudian menyerang orang-orang Liu Bei. Saat pertarungan tersebut berlangsung, istri dari Liu Bei terlihat berusaha untuk melarikan diri bersama dengan bayinya. Liu Bei pun kehilangan jejak dari istrinya dan tidak tahu kemana istrinya pergi. Lalu, Zilong pun menyelamatkannya dan membawanya ke tempat persembunyian bersama dengan yang lain. Liu Bei yang begitu sangat khawatir dengan keselamatan istri dan juga anaknya, lalu mencoba untuk mencarinya sendirian. Zilong pun segera menghentikan Liu Bei, kemudian mengatakan kalau ia yang akan pergi mencarinya. Sementara itu istri Liu Bei ternyata berhasil melarikan diri ke sebuah desa yang telah hancur. Saat ia hampir saja tertangkap, lalu muncullah Zilong yang datang menyelamatkannya. Setelah Zilong berhasil mengalahkan pasukan tersebut, ia pun sampai di suatu tempat saat hari sudah gelap. Di tempat itu ia disambut oleh Liang Han dan teman-temannya yang lain, namun Zilong menghiraukan perkataan Liang Han dan tetap mencari asal suara tangisan bayi. Setelah mencari kesana kemari, ia pun berhasil menemukan anak Liu Bei yang disembunyikan oleh Liang Han. Saat Zilong akan membawa bayi tersebut pergi, Liang Han menghadangnya dan menanyakan berbagai hal. Lalu terjadilah pertempuran di antara mereka. Saat Liang Han telah mendengar semua jawaban yang diinginkan dari Zilong, ia pun kembali ke pihak Zilong dan mengikutinya. Awalnya, Liang Han sempat ragu kepada Zilong yang dulu tiba-tiba pergi meninggalkan pasukan kuda putih, yang membuat Liang Han dan yang lain merasa dilantarkan. Bahkan, mereka semua juga sempat berpikir jika Zilong telah mati. Namun, kini Liang Han telah kembali percaya kepada Zilong. Kemudian mereka pun berkumpul sambil mengenang masa mereka dulu saat mereka masih bersama dalam satu pasukan. Hingga keesokan paginya saat Zilong dan yang lain akan pergi ke tempat Liu Bei, tiba-tiba langkah kaki mereka semua terhenti saat melihat Gao Miao yang tergantung. Saat mereka hendak menurunkannya, tiba-tiba sebuah anak panah melesat menembus tubuh Gao Miao yang langsung membunuhnya. Tak lama kemudian muncullah pasukan yang mengepung mereka.
dan pasukan tersebut dipimpin oleh Howen, dan pertarungan pun terjadi. Zilong kemudian menghampiri Howen yang sedang duduk berdiam diri dan kembali memulai pertarungan. Saat Howen telah terpojok, ia lalu melepas pakaiannya. Zilong pun seketika terkejut saat melihat tubuh Howen yang berwarna hitam, yang mana warna itu adalah akibat dari ramuan yang diberikan oleh Perdana Menteri. Dan karena telah meminum ramuan tersebut, kini Howen tidak akan merasakan sakit lagi. Karena kekuatan luar biasa yang dimiliki Howen, Zilong pun berhasil dikalahkan. Namun saat hendak pergi meninggalkannya, Zilong kembali mengingat kenangannya bersama Ling Er. Tiba-tiba saja ia pun kembali bangun dengan cahaya terang yang mengelilinginya. Dan ajaibnya, para pasukan kuda putih yang telah mati kembali muncul di belakang Zilong. Bersamaan dengan hal itu, semua pasukan Howen juga terlihat telah bersiap di belakang Howen. Lalu pertarungan pun terjadi. Dan kali ini, Zilong berhasil mengalahkan Howen dengan serangan luar biasa menggunakan pedangnya Howen yang terlepas. Pertarungan itu pun berakhir dengan hanya menyisakan Zilong yang masih hidup. Dan kini ia pun telah berhasil membalaskan dendam atas kematian kakaknya, Ling Er, Xiaofan, dan juga orang-orang yang dicintainya. Zilong kemudian mengambil anaknya Liu Bei dan membawanya kembali pulang.